Welcome to Debunk Islam in 5 minutes, answering Muslims' objection to Christianity and the Bible in just 5 minutes. Pertanyaan dari RT6 kali ini adalah, Yesus mati disalib. Berarti Yesus mati terkutuk dong? Karena di Ulangan 21 ayat 23 dikatakan, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon atau di atas tiang. Bagaimana jawaban kita? Sofiatul dari Al-Hayat akan menjawab pertanyaan RT6 kali ini. Dalam Ulangan 21 ayat 22 dan 23 dikatakan, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Dalam Yesaya 53 ayat 3-5, Mesias itu sudah dinubuatkan untuk menjadi korban penebus salah dan menjadi substitusi atau pengganti daripada hukuman yang harus ditimpakan kepada kita. Kita baca ya, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemudian kita baca lagi, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila dia menyerahkan dirinya sebagai apa? Korban penebus salah. Jadi Yesus itu sudah ditentukan menjadi anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia sesuai dengan nubuatan para nabi. Dia ditentukan menjadi substitusi atau pengganti daripada kita. Seharusnya kitalah yang digantung di atas kayu salib, di mana murka Allah ditimpakan kepada kita, manusia yang berdosa ini. Tetapi dia menjadi kutuk dan dosa untuk menggantikan kita di atas kayu salib. Matius 1 ayat 21, kata Gabriel kepada Yusuf, dia, maksudnya Maria, akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yeshua atau Yesus, yang artinya adalah Yahweh Sua atau Yahweh Juru Selamat. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus itu mati di atas kayu salib bukan karena dosanya sendiri, melainkan menanggung dosa dan kutuk kita. Galatia 3 ayat 13 mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi dia menanggung kutuk dan dosa kita. Ibrani 9 ayat 14 mengatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Dan dia juga akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi Yesus itu mati bukan karena dosanya sendiri. Dia itu suci dan kudus, karena itulah darahnya dapat menjadi penebusan bagi dosa kita. Yohanes 1 ayat 29 dikatakan pada keesokan harinya, Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya, maka dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kemudian di dalam perjamuan terakhir, Yesus mengatakan demikian, Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi Yesus menjadi substitusi atau pengganti daripada dosa dan kutuk yang harusnya ditimpakan kepada kita. 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan dengan jelas, dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah.
Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya menjawab Islam dalam 5 menit. Jangan lupa subscribe. Shalom.